Bung Ropan. Baik Bung Ropan, kita lanjut tadi untuk perbincangan kita tadi. Tadi kita membahas bagaimana oleh Romania akhirnya terpilih menjadi eksekutor untuk penalti tadi. Anda mengatakan bahwa Ole nampak sangat tenang ketika melakukan eksekusi penalti itu. Mengapa Ole yang dipilih, Bung? Iya, saya pikir memang itu orang yang tepat ya. Karena memang sulit untuk bisa dikatakan kalau bukan orang yang memang punya ketenangan dan naluri mencetak gol. Insting mencetak gol itu penting ya. Makanya tadi ketika Jai Isyas masuk agak tegang juga untuk memegang bola. Karena dia pemain belakang kan. Dan Isyas juga tidak terbiasa dalam hal mengambil penalti. Lain halnya dengan Kevin Dix ya. Atau bahkan mungkin Tom Haye. Atau bisa mengambil dengan Joe Pelupesi. Itu kan lain. Tapi ketika Ole, karena memang dia memang orang yang selalu bisa mencetak gol. Orang yang punya naluri besar. Jadi ketika dia menghadapi, saya sudah yakin. Ketika dia berdiri dan ketika dia mundur 5 langkah ke belakang. Dan dia lari untuk bisa hanya menekan di 2 langkah itu untuk mengecoh penjaga gawang Daele, kelihatan sekali memang. Seakan-akan dia akan menembak bola ke arah sisi kanan Daele. Tapi dia dengan tenang mendorong bola di sisi kiri. Itu perlu orang yang punya ketenangan. Kalau tidak tenang berbahaya karena banyak penembak-penembak penalti hebat juga pernah gagal, termasuk Cristiano Ronaldo. Ya Messi juga pernah gagal dalam hal penalti. Tapi dengan pemilihan Ole saya pikir sudah dipikirkan dengan matang bahwa dia adalah orang yang sangat tepat dan dia melakukan dengan baik sebagai eksekutor. Kita lihat bagaimana dia mengambil penalti, sempat berhenti sedikit melihat arah penjaga gawang, seakan dia akan membelokkan bola ke kanan tapi kemudian arah kiri untuk mengecoh Daele. Kan tidak gampang melakukan hal demikian. Dia tidak gugup karena ini dibutuhkan seorang yang percaya diri, tenang, tembakannya tidak begitu keras tetapi terarah untuk mengecoh gawang lawan. Begitu kata. Oke, baik. Dan selain Ole yang juga kita lihat adalah penjaga gawang kita Emil Audero Mulyadi. Ini tentu tidak lepas dari peran Emil yang menjaga gawang timnas sehingga kita tidak kebobolan begitu ya Bung ya. Anda melihat Emil ini bagaimana? Karena ini kan perdana nih dia main nih Bung. Iya, biasanya perdana memang ada rasa grogi, agak gugup memang kelihatannya. Emil penjaga gawang yang punya pengalaman, tapi ini kan debut dia. Pertama kali dia tampil di hadapan puluhan ribu penonton yang sangat fanatik, sangat militansi terhadap timnas. Itu memang perlu mental yang kuat dan Emil melakukan memang tanggung jawab dengan sangat baik. Ada satu momen, saya pikir di babak kedua di menit 47, ketika dia meninju bola keluar dan kemudian bola jatuh di kaki pemain muda yang sangat berbahaya, Yudong yang Yudong ini, dan menembak dengan keras kaki kanan. Tapi Emil pada posisi yang tepat ketika dia mundur ke belakang, kalau dia agak jauh dengan bola saya pikir ini akan gol. Tetapi dia berdiri pada posisi yang di arah tembakannya bagus dan dia masih bisa tahan. Bola dia tidak tips keluar tapi dia masih bisa tahan dan kemudian dia berjibaku untuk bisa mengamankan itu. Itu sulit ya. Perlu juga cara berpikir ya untuk bisa melihat arah bola yang tepat, tembakan yang sangat keras ya di sini. Dan saya pikir dia tampil tidak mengecewakan lah. Ya kalau clean sheet kan oke, tidak bobol gawang dia. Tapi apapun yang Emil lakukan dengan penampilan dia juga tidak terlepas dari lini belakang yang solid. Dengan dipimpin oleh Jai Isyas, jangan melupakan Rizky Ridho dan juga Justin Hapner, Calvin Verdong bermain yang sangat bagus, Yakob Sayuri di sebelah kanan juga tampil baik di samping gelandang bertahan seperti Joe Pelupesi. Gitu. Tentu Emil Audero penampilan pertamanya yang tidak mengecewakan pada malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi Bung, kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV.